First pick bahkan diamankan oleh Nick. Bigetron langsung mengamankan 2 hero aman mereka juga Kaja. Bisa langsung jadi opsi. Wah ini benar-benar dikontesin banget ya oleh teman-teman dari Bigetron Alpha itu sendiri. Sekarang decisionnya adalah apakah Hero Kairi dulu yang akan coba untuk di-up? Hero Kairi ya? Bau-baunya sih kayaknya mereka emang mau ngadu assassin. Atau jangan-jangan Yves-nya dulu. Bisa jadi. Hero ya? buat Suns-nya dulu. Udah gak ada Valentina, udah gak ada Faramis, udah gak ada Kadita. Mungkin bakal beradu dari segi Farsha aja sisanya. Boleh banget sih, tapi ternyata Fanny counter untuk kedua assassin itu masih ada juga, masih available. Jadi buat Bigetron mereka bisa, kalau beneran mau banget nih ngadu assassin, ngadu mekanik, bisa ngambil Link. Tapi itu emang opsi yang sangat berbahaya ya. Ya, tapi kayaknya Link-nya ditahan dulu. Mungkin ambil hero gold lane-nya dulu. Cloud Kaja juga oke, baru nanti mungkin Link di pick yang ketiga 2 hero scaling udah cukup. Tinggal gimana pemanfaatan untuk mid lane-nya. Agar tidak bisa dengan mudah di pick off oleh Fanny. Karena dengan cut shot-nya tentu kita tahu sendiri bahwa high damage potential bakal keluar dari Fanny. Apalagi di early game ya. Dan kalau mereka yang memang nggak mau pakai assassin, mereka bisa pakai hero fighter, mereka bisa cari roamer yang lebih agresif juga yang bisa menghalau seorang assassin. Tapi ternyata mereka mengambil Yi yang ada banyak damage potential dan mereka mengambil Fredrin. Dan ini bisa masih deflex ya. Jadi Bigetron sekali lagi bermainkan main game dikit. Oke, flex pick yang sebenarnya aku expect menuju ke arah Kufra darinya bahkan. Kufra duluan buat di pick. Agar nantinya dengan bouncing ball, Fanny-nya agak sedikit terkena gangguan dari segi steel cable-nya. Tapi untuk sekarang karena Yves sudah diamankan, Farsha bisa jadi akan menjadi opsi bagi Suns. Karena udah gak ada Kadita, udah gak ada Faramis juga, Valentina juga di-ban. Hero mid laner-nya bener-bener minim banget. Tapi buat Keyboy, Kaja terlepas untuk game kali ini. Walaupun kita ketahui sendiri bahwa memang Kaja ini hanya untuk mendinai bagaimana kehadiran dari Fanny. Tapi itu dia, Kaja Farsha. Bisa connecting juga di Divine Judgment, langsung Feather Air Strike. Dan rotasinya sih yang mungkin paling dicari ya. Karena dengan Wings by Wings mereka bakal cepet banget untuk rotasi. Tapi ini dia, Kufra. Yang tadi aku sempat mention. Sehingga ditaruh di pick yang ketiga. Link masih belum terlihat. Hayabusa belum terlihat. Lancelot belum terlihat. Super Ken masih menahan dari segi hero pool-nya. Dia nggak mau buru-buru untuk diamankan sepertinya hero-nya. Sebenarnya ini sama ya, ini roam, jungle dan juga mid lane di expose semua kecuali pasti Freddy-nya masih bisa di flex pick. Tapi dengan situasi seperti ini ya, di mana mid lane-nya udah kelihatan, kayaknya yang bakal diunggulkan di tengah-tengah fight yang besar pasti gold lane-nya sih. Jadi ini pasti sekarang ada pertukaran, ada saling prediksi nih. Gold lane mau apa dan counternya tuh pakai apa. Oke, gini, Cloud masih terbuka, Beatrix masih terbuka, Leslie, Melissa, Kari, terlalu banyak gold laner. Tapi jangan lupakan juga bahwa cewek pernah memainkan Harit ketika ada Fanny di dalam line up dari Onyx. Jadi dengan melakukan ban terhadap Harit, jelas tujuannya di sini bouncing ball-nya hanya untuk Fanny. Grok juga di ban, mengingat potensi dari Grok XP lane yang akan dimainkan sama Sorizo sehingga membuat Boots di sini mungkin agak sedikit lebih respect tentunya daripada nanti tiba-tiba ada Arlott versus Grok yang tentu Arlottnya bakal sedikit kalah rotasinya. Dan ini juga langsung nge-ban Baxi ya, jadi mereka memprediksi bakal ada permainan tanky dari sisi Bigetron Alpha. Atau jangan-jangan ini Fredrinnya bakal di arah jungle. Jadi tinggal dicari lagi nanti satu hero yang bisa scale up juga langsung menuju ke arah belakang atau bahkan langsung mengincar ke arah belakang dan menghentikan bagaimana dominasi dari Suns-nya dengan Farsha. Coba lapu-lapu? Aku berpikir kalau nggak lapu-lapu oke, tapi Khalid juga ini kan hero powernya dari Sorizo. Pernah dipakai juga sih, dan itu Pernah dipakai juga. cukup efektif dan melawan tim pick off seperti ini sebenarnya dia bisa isi HP ya, dan itu menjadi faktor yang mungkin menggagalkan kalkulasi dari Onyx kalau mereka lagi cari kill di early game. Atau jangan-jangan, oh ini kebetulan fakta, yang ditulis fakta kebetulan. Ini tidak bisa terbantah teman-teman. Fakta sih ya. Kalau fakta tuh emang terang rasanya, silau. Yap. Tapi sekarang buat Bigetron ada seorang Beatrix. Jadi kalau mereka main pick off, masih ada lebih banyak kesempatan buat mereka nge-combo juga dengan reward manipulation dan juga Tyrant's Reach, Tyrant's Revenge combo. Tapi dari Onyx kayaknya burst damage-nya lebih berbahaya nih. Oke, high damage mungkin dari Feather Archer udah jelas banget. Ada 2 tipe burst damage. Kalau kita udah bicara untuk DPS, ya Cloud jelas banget. Dengan Demon Hunter Sword, udah pasti Kufra dan juga Terisla bakal kocar-kacir. Tapi untuk sekarang Terisla, jawaban yang tepat juga untuk Boots. Ketika berbicara untuk di XP lane-nya dan ini dia eksekutornya. Cloud dengan Blazing Duet, jadi kayaknya 4 akan bermain
dengan potensi Fanny dan juga Farsha untuk damage early-nya karena tipe burst. Jadi nanti penutupnya, eksekusinya, permainan 4-1 dari teman-teman Onyx akan menuju ke arah permainan samping dari cewek. Ini kayaknya bakal ada permainan samping dan ada mungkin pick off. Dan kalau mungkin ada respon dari Bigetron untuk menyelamatkan temannya yang terkena Divine Judgment, bisa langsung di counter Ingis juga. Ya, jadi so Kufra. far gameplaynya kelihatan solid ya. Dan buat Bigetron, kalau mereka udah tahu ini rencananya, mereka sekarang kalah dari segi manuver. Kalau mereka dibawa makro, nggak mungkin mereka bisa menyamai pergerakan dari Fanny, kecuali mereka tahu-tahu ngeluarin hero assassin yang juga bisa kemana-mana nih. Apakah akan ada Joy di arah jungle? Ketika nanti akan ada flex pick juga untuk saat ini, tapi Ling menjadi last pick dari Bigetron Alpha, sehingga kita akan melihat ini dia Assassin versus Assassin. Permainan yang kita sudah tunggu-tunggu dari Super Ken dan juga Kairi. Assassin versus Assassin, high groundnya sama-sama punya juga ya dengan adanya OI dari Yves dan juga Farsha. Tapi ini bakal menjadi penentuan banget untuk Onyx kalau misal mereka bisa menyapu bersih. Tapi juga bisa menjadi kesempatan untuk Bigetron bisa memberikan poin balas. Tapi sebelum kita masuk ke game kita yang selanjutnya, akan aku lempar dulu ke caster kita yang nampaknya sudah ready. Di sana ada Pak Pulung dan juga Gia. There you go. Yap, ini dia. Match point untuk Onyx. Yap, 3 poin sudah mereka dapatkan, 1 kemenangan lagi. Berarti mereka lah yang berhak untuk title juara. ya ini adalah kesempatan mungkin bisa dibilang terakhir untuk Bigetron Alpha. Kalau Onyx yang menyambut ini menjadi makanan yang lebih enak untuk mereka, piala di depan sana akan mereka angkat. Yap, jadi akan berakhir 4-0 atau 3-1 terlebih dahulu. Nggak kedengaran. 4-0 atau 3-1. 4-0 apa 3-1? Wow, 4-0 ya. Baiklah kalau begitu jadi. Sekali lagi, Istora Senayan, mana semangatnya? Luar biasa sekali semangat dari kalian semua untuk mendukung dua tim Indonesia di partai puncak kita. Tapi kali ini dengan Kairi dan Super Ken sudah berada di posisi masing-masing. Dua assassin muncul di game yang kali ini. Sementara sekarang dengan 2 sesi seperti ini, berarti ya harusnya di awal akankah ada pertempuran yang emang terjadi? Karena untuk sekarang coba lihat Kairi, farmingnya nggak di tempat sendiri, farmingnya di tempat orang, Pak. Tiba-tiba nyasar ke tetangga ya Pak ya. Teman, ini kan ada Keyboy dan juga Superfin yang kita tahu bagaimana Kufra akan mengganggu biasanya. Menjadi rahasia umum untuk mengganggu assassin-assassin yang ada. Tapi sejauh mata memandang memang Kairi masih santai aja. Karena ada beberapa aspek dari Keyboy yang mengganggu juga ke arah linknya Super Ken. Untuk sekarang XP Lane, ya Boots, hero-nya tadi di-ban dari Uranusnya. Akhirnya mau tidak mau, Uranus gak ada, Terizla yang muncul. Cuman untuk Terizla sendiri adalah salah satu hero yang emang bisa membuat momentum begitu baik. Belum lagi ditambah dengan set emblem yang begitu kuat, Tenacity. Wah, 4 Tenacity ya. Iya. Betul sekali, dengan ada Rapture juga di tangan Boots. Berarti tandanya Boots akan ada tambahan damage dan juga ada tambahan SP dari Tanah City. Dan sekarang untuk Super Ken, sepertinya bakal coba terjaga oleh Kairi. Yap, ini tuh banyak Super Ken. Katron udah dikeluarkan, tapi untungnya tadi dengan sebelum memang mengeluarkan Tempest of Laguna untuk bisa kabur dari beberapa damage yang bisa diantarkan. Ya durability yang dimiliki oleh Ken masih bisa menahan. Oke. Cuman ditambah lagi dengan adanya, kalau bisa bilang ada ini loh Pak, yang namanya purple buff. Kita tahu kan Link tanpa purple buff bagaikan caster tanpa event. Pemasukannya jarang, staminanya lemah, dan akhirnya tidur-tiduran menjadi pengangguran. Lemah banget. Cuma sekarang cewek di atas. Pede banget loh dia. Pede banget tahan badan. Tapi Keyboy sendirian mencari formasi. Belum lagi Superfin. Dia mencoba untuk menabrak tapi harus mengeluarkan satu flicker. Oke, memancing supaya Super Ken yang keluarin retri, tapi sekarang ada Tyrant Race yang masuk tapi gak kena siapa-siapa. Lihat bagaimana Superfin maju ke depan sana, serta diamankan. Onyx kehilangan Kairi. Tempest of the Gunboats. Dua player dari Onyx hilang ditukar. Tiba-tiba Saken yang
gila setelah Sans melakukan rotasi di area top lane. Yap, satu turtle ditukar dengan 2 poin yang memang bisa diambil. Tapi sekarang Keyboy di bagian bawah harus menjaga monster jungle Super Ken. Langsung berhadapan lagi dengan ada Kairi dan Selebu, tapi masih ada Sorizo yang emang nahan badan pula. Mengumpulkan seluruh damage yang bisa di-convert menjadi efek tahun yang begitu mengerikan. Yang tebel ada 2. Lihat tuh cewek tiba-tiba. Wow. Dia udah ngamanin satu platingan gold. Berarti harusnya dia udah semakin tajir dibanding Saken. Apalagi Saken juga sempat tumbang. Dan mau nggak mau akhirnya Super Fin akan nge-babysit ke arah Saken. Ini baru cuma di bawah. Sekarang Kairi akankah emang mau langsung mendapatkan arah Sorizo? Tidak, tentu tidak. Ya. Dengan energi seperti itu, monster jungle ataupun gold buff itulah tujuan utamanya. Ya. Tapi pertempuran antara Sorizo dan juga Boots masih belum berakhir. Super Fin lompat ke bagian depan, cewek masih gagal untuk didapatkan. Tapi barusan dia lompat ke bagian depan dengan satu blazing blade langsung masuk ke dalam tubuh dari Saken. Saken memikirkan kemana sedikit lagi yang tersisa. Tapi battle mirror image dia balik lagi ke bagian belakang. Ada lagi poin kristal dikena. Dan pertempuran sekarang terjadi lagi dari Purple Buff. Super Ken mencoba untuk bisa mendapatkan. Tapi malah dirinya yang benar-benar ditumbangkan. Dan sekarang satu di Pejal Super Fin. Bola di Karabada. Sedikit lagi yang tersisa. 2 orang kerugian total untuk Bigetron Alpha. Dan malahan di bottom lane nggak dapet juga ke arah Sorizo. Tapi setidaknya Onyx udah ngumpulin 2 poin kill. Karena apa? Ada informasi yang diberikan. Kairi tadi nggak pegang retri setelah ngambil ke arah gold buff. Niat baik dari Super Ken ternyata tidak membuahkan hasil. Malah sekarang Kairi yang mencoba untuk mengharas ke arah purple buff milik dari Super Ken. Tapi mas sepertinya bisa di reset. Bisa diamankan oleh Super Ken. Yap, 2 hero assassin. 2 hero yang sama dipendek terhadap dari purple buff itu sendiri. Yap. Tidak ada purple buff, berarti rotasinya akan langsung berubah. Ya. Pasti langsung berubah. Karena mereka harus mengatur lagi temponya, mengatur bagaimana pengeluaran dari energinya. Sekarang Turtle. Oke. Udah ada Super Fin yang coba untuk melakukan terror revive. Tapi Super Ken tiba-tiba hadir dengan satu retribution tempo. Sampai ke arah belakang. Feather Ice Light untuk menjaga teritori dan Super Fin. Gila seketika Super Fin yang terlalu offset pergerakan. Tapi Keyboy. Wah, ini cewek. Satu yang terakhir. Super Ken masih berusaha untuk kabur. Sedikit lagi yang tersisa. Super Ken masih mencari celah. Tapi mendadak Kairi hadir. Katronnya masih bisa bertahan. Masih berhasil menggocek. Lionel Ken masih berhasil selamat. Angkaraken. Menggocek dari setiap tebing-tebing yang ada dan bahkan ada tambahan shield dari Turtle yang membuat dia semakin sustain lagi, semakin selamat lagi dari sergapan. Bahkan ada 3 orang yang coba untuk mengejar dirinya. Tadi ada cewek, ada Keyboy dan Kairi, tapi dari item. Dari Cloudya cewek, dia udah pegang karena DHS. Bakal nembusin penetrasi milik dari Sorizo ataupun juga dari Super Fin. Sedangkan dari Beatrixnya Saken, memang belum terjadi apa-apa dari itemnya. Baru item mentahan aja, baru ada Legion Sword. Dan baru ada boot 1. Super Ken emang benar-benar menjadi super gocek ya. Asli. Semua digocek. Tapi sekarang Boots mencoba membuat sebuah invasi di bagian depan, tapi Super Fin mau lompat ke arah mana, gak kena siapapun. Fin 1v1 situasi bersama dengan cewek, akankah cewek berhasil untuk bisa mengatakan satu damage begitu mematikan di mana untuk Fin yang berhasil didapatkan. Bahkan sekarang tidak ada bantuan sama sekali karena tadi tempatnya berbeda. Ada satu lagi penalty zone yang masuk ke dalam area defense yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Wah, ini di sini Super Fin kalau nggak ada terus-terusan, sumpah sih aku ngerasa dari Super Ken ini bakal sulit untuk bisa melakukan rotasi lebih gampang, melakukan setup bagi teman-teman dari Bigetron Alpha. Barusan kita saksikan, outer turret berhasil dihancurkan oleh cewek. Plus ada dari Keyboy mengamankan Blade Armor, berarti tandanya nanti damage dari Saken dengan Nibirunya udah bisa ketahan secara instan. Ini pinter banget ya, pemilihan item pertamanya. Dia emang milih langsung ke arah satu Blade Armor. Ya udah, Nibirus menjadi salah satu senjata yang biasa banget digunakan oleh Beatrix itu sendiri. Ya. Bisa berbalik lagi damage-nya, belum lagi follow up damage dari teman-temannya. Rena Rapati mau nembak ke arah Sans tapi nggak kena ke arah siapapun. Pemburu burung ya ternyata ya dari Saken, tapi ternyata burungnya masih belum bisa ditumbangkan, yaitu Sans. Sekarang Turtle bakal coba untuk ditarik ulur oleh kedua tim, cuman bootsnya udah ada di sana. Super Ken udah mengamankan semua buff, berarti tandanya dia udah siap untuk berperang, tapi harus hati-hati. Rumputnya tidak bergoyang, belum tentu tidak ada orang. Keyboy di dalam area rumputan. Yep, namun Sky, what? Oke, Super Pain kena kembali, satu blazing duet. Bahkan sekarang ada backup di
bagian belakang. Penetrasi dikeluarkan pula. Tapi Super Fin again and again menjadi korban sudah 4 kali. Dan Keyboy sudah masuk ke dalam area dari Purple Buff. Tapi bagian atas ada satu pergerakan Kairi. Tapi Katronnya belum dapat dikeluarkan juga karena untuk sekarang. Untuk dari Katronnya sendiri masih belum ready. Oke, nggak ada 1 poin kill, tapi Tempest of Death di area mid. Bakal coba untuk mengusir 3 player sekaligus dari Onyx. Super Ken belum terlalu memiliki damage yang optimal. Tapi Gold lagi dan lagi. 3 game berturut-turut cewek menjadi orang paling tajir loh di Lane of Down. Yap. Sementara sekarang Ken, Oke, what we want situation. Super Ken hanya menyisakan sedikit kesempatan hidupnya loh. Coba lihat Super Ken. Ini udah koma Pak hitungannya Pak. Buset dah. Asli, tapi ternyata dia masih tetap selamat, masih bisa bangun, masih bisa sadar. Sehingga dia masih bisa pulang untuk menyembuhkan luka-luka yang diberikan oleh Kairi. Yap, karena dalam kehidupan nggak selalu tentang sabar. Ya. Di saat sabar, sabar dan sabar, tapi lu tetap saya disakinin. Udah waktunya lu harus sadar. Ya. Masa nggak sadar-sadar sih? Masa dimabuk cinta terus? Ya, Tapi sekarang, elah. ini biasanya ya dari kedua tim ini memang akan menahan di lini tengah. Lini tengah mereka akan terus dijaga dengan sekuat hati mereka. Tapi di area bottom lane ternyata udah rontok. Ini perbedaannya sangat-sangat drastis terlihat dengan apalagi dari Gold yang udah menembus sekarang 5.000. Yap, ini dia Boots sendirian di bagian depan Boots. Akankah memulai sebuah invasi dengan 1 penalty zone-nya? Karena untuk sekarang masih nahan terlebih dahulu. Oke, masih tenang. Corrosion Strike udah di tangan Super Ken. Akan ada efek slow juga yang diberikan dari dirinya. Untuk Purple Buff, ini dia. Target operasi anak-anak Onyx ingin coba untuk merampok ke arah Super Ken. Tapi lihat Keyboy-nya bakal coba untuk ditarik. Feather Ice like Super Ken-nya. Masih ada Tempest of Death untuk menghindar. Tapi di sisi lain, Purple Buff-nya harus diikhlaskan untuk Kairi. Yap, ini dia. Purple Buff menjadi milik dari Onyx. Dengan adanya penjagaan dari Boots terus-terusan di area tersebut ya. Iya. Tapi untuk dari Keyboy-nya dia nge-flank ke area yang lain. Jadi semuanya padat. Area defensif yang mereka bangun itu berada di area defensif orang lain. Ini area defensif orang lain jauh makin kecil. Nah mereka makin gede. Oke itu dia. Sorry so. Belum lagi untuk Boots-nya. Langsung lompat ke bagian depan. Penalty shot dan Kodak belum lagi sangat hilang sekarang. Tapi Finn yang membagikan arah-arah sedikit lagi yang tersisa. Finn berusaha menjadi Ultraman. Tapi ujung-ujungnya apakah dia akan hilang? Layaknya hancur men. Hancur berantakan untuk Bigetron Alpha. 4 player tumbang diawali dari Keyboy. Defense adjustment yang on point. Dan Boots. Wow. Boots. B-nya itu bagus. Lompatan dengan adanya 1 penalti zone bersama dengan Flicker. Dapat 2 orang. Momentum dipegang oleh Onyx sekarang. Plus Lord tanpa ganggu gugat sudah dipeluk oleh Onyx. Lord menjadi milik dari Onyx. Lord akan siap untuk bisa menabrak lagi pertahanan dimiliki oleh Bigetron Alpha. Akan seperti apa lagi ini? Apakah ini Lord pertama dan terakhir? Ataukah akan ada Lord-Lord lanjutan? Mari kita lihat bersama-sama. Iya. Ini mapnya Onyx terang banget. Tadi aja sampai Sans ada di area sana dekat Purple Buff. Dan sekarang ada Boots yang hadir. Keyboy juga udah mulai hadir lagi dan lagi. Purple Buff akan menjadi sarapan, breakfast ataupun juga di lunch. Ataupun bisa jadi ke arah dinner untuk anak-anak Onyx. Tapi untungnya ya barusan Purple Buff juga masih bisa diamankan, masih bisa diambil. Setidaknya akan ada 1 landing jauh yang mungkin bisa dijalanin nih sama Link-nya. Gak harus tentang ngedefense di area tengah tapi juga landing jauh harus tetap dijalankan. Dan kita lihat aja seperti apa nanti akan diperbuat oleh pemain dari Bigetron. Ya sih mau gak mau emang dari Super Ken harus main untuk melakukan split push. Tapi perbedaan levelnya udah lumayan kerasa banget Pak. 15 banding 13. Kairi sama Super Ken ini udah jauh. Jadi mau gak mau, apalagi datangnya Lord kayak gini, mau gak mau Bigetron Alpha harusnya bisa untuk nge-defense dengan adanya Moreno, dengan reward manipulation yang dia punya. Coba lihat Super Ken dengan attack speed yang dimiliki dia manfaatkan itu tapi Keyboy dengan konsilnya hadir siapa yang akan menjadi korbannya tapi belum ada. Hanya saja Kairi mencoba untuk memancing masuk dengan 1 steal kabel tapi Keyboy tertinggal sendiri dan sebut di bagian belakang ada Pedro Ice dari sana memang tidak terlihat hanya saja untuk sekarang. Keyboy langsung jam ada 1 orang berhasil dihancurkan Torijo langsung jam Super Ken juga menjadi korban kedua bahkan untuk kali ini Sakenya juga langsung menghilang tapi Ronnie itu berbeda udah langsung menghilang pula dan bahkan untuk kali ini Super Ken lejaplah sudah ter-wipe out untuk Bigetron Alpha. Disapu bersih 5 member Bigetron Alpha. Lihat semuanya berada di pekarangan rumah Onyx. Lihat mereka udah siap sedia mengamankan dan mengamankan time
nafas pun untuk Bigatron Alpha. Tapi balik lagi, dua tim yang ada di Grand Final adalah tim Indonesia. Jadi sekali lagi, Istora Senayan, kita minta tepuk tangannya. Indonesia! 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 Dan dua tim inilah yang memang maksimal Grand Final, tapi Onyx berhak untuk titel juara. Peringkat pertama, peringkat kedua dipegang oleh tim Indonesia. Mereka berjuang sekuat tenaga mereka. Bigatron Alpha, the Philippines Slayer. Dan untuk Onyx yang tidak tersentuh akan menjadi juara kalian. Oke, Sonic. Hei, Sonic yang di sudut. Luar biasa sekali mereka. Sebagiannya sampai sekarang masih bisa. Dan untuk Bigat Troopers juga kita akan berikan tepuk tangan